Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksperimen kalorimeter. Nah, jadi kita masuk ke dasar tadi dulu. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika benda itu saling berhubungan. Di benda yang menerima kalor itu suhunya akan naik, sedangkan benda yang melepas kalor suhunya akan turun. Adapun juga ada kalor jenis, itu adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuan zat tersebut dalam menyerap kalor. Nah, kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Celsius. Nah, untuk menaikkan suhu benda dari suhu awal ke suhu akhir atau suhu kesetimbangannya diperlukan sejumlah kalor. Nah, banyaknya kalor atau Q itu yang diperlukan tergantung dari massa benda, kalor jenis, serta perubahan suhunya. Atau secara matematis kita itu bisa nulis bahwa Q itu adalah M dikali C dikali delta T, di mana Q itu adalah kalau yang diterima atau yang dilepas, M adalah massa suatu zat dalam satuan kilogram, dan C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram Celsius. Dan delta T itu adalah perubahan suhu dalam satuan Celsius. Nah, itu di kalorimeter juga ada namanya tuh azas Black. Nah, jadi azas Black itu biasanya kalau jenis berbeda untuk setiap zat. Jadi pada umumnya alat yang digunakan untuk menentukan kalau jenis suatu zat itu adalah kalorimeter. Dalam percobaan kalorimeter dilakukan dengan teknik pencampuran suatu zat berlaku prinsip azas Black. Jadi pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang terima zat yang suhunya lebih rendah. Atau secara matematis dari pernyataan azas Black itu dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan Q lapas sama dengan Q terima. Nah, ada juga yang lain yaitu adalah kapasitas kalor. Nah, jadi kapasitas kalor itu adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bermassa tertentu sebesar 1 Celsius. Kapasitas kalor bersifat ekstensif, yang berarti bahwa jumlah bergantung pada ukuran zat. Kepastian kalor dari suatu kapasitas kalor dari suatu benda tersebut dapat dicari dengan membandingkan jumlah kalor dengan perubahan suhu. Atau secara matematis juga bisa dirumuskan sebagai C sama dengan Q per delta T. Jadi uh, C di sini itu adalah kapasitas kalor dan Q adalah kalor yang dilepaskan, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Nah, jadi tujuan kita itu adalah membuktikan kebenaran yang pada prinsip termodinamika azas Black. Terus juga menentukan nilai klojenis dari beberapa bahan yang diujikan, yaitu air, tembaga, dan aluminium. Selanjutnya itu menentukan besarnya kapasitas kalor dari masing-masing jenis bahan yang diujikan. Nah, adapun jika alat rumahnya lumayan banyak ya. Jadi dari yang pertama itu ada styrofoam, gelas tembaga, batang pengaduk, pengalir listrik, dudukan termometer, penutup, penghubung listrik, panci, kompor listrik, gelas takat, neraca digital, tembaga, aluminium, dan termometer. Lumayan banyak ya. Nah, pada percobaan yang pertama itu kita nggak langsung ngitung tembaga sama aluminium, tapi kita harus ngitung dulu hasil kalau jenis pada sistem kalorimeter antara air dengan tembaga yang ada di dalam kalorimeter. Jadi kita harus ngitung dulu agar nanti bisa digabungkan dengan aluminium dan tembaga yang lain sebagainya. Yang pertama kita perlu timbang massa gelas tembaga dan pengaduk secara bersamaan. Yang kedua itu panaskan air lalu tuangkan air ke dalam gelas takat lalu timbang massa air. Dan ukur suhu masing-masing dari gelas tembaga dan air yang dipanaskan. Catatannya, selalu pastikan termometernya itu kembali ke suhu ruang terlebih dahulu sebelum digunakan, agar tidak terjadi kesalahan, karena memang kita perlu kalibrasi pada termometernya. Dan kita perlu masukkan gelas tembaga ke dalam kotakan termos, tuang air panas ke dalam gelas tembaga, dan pasangkan penutup akrilik di atasnya. Jadi posisikan termometer pada dudukan termometer. Perhatikan juga tuh pergerakan termometer hingga tidak lagi adanya perubahan suhu. Nah, kalau emang sudah suhu termal, itu kita diaduk juga. Lalu timbang ini buat percobaan yang kedua, di mana kalau kita udah selesai pada sistem kalorimeter, kita udah mulai bisa buat masuk ke percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan gelas tembaga.
Nah, jadi kita timbang dulu di hasil gelas tembaga dan pengaduk secara bersamaan, tuangkan air dingin ke dalam gelas tembaga tersebut lalu timbang kembali. Nah, panaskan beban logam dengan meredamnya di air yang sedang dipanaskan. Ukur suhu masing-masing dari gelas tembaga, besi air dingin, dan beban logam yang dipanaskan. Catatan, selalu pastikan termometer kembali ke suhu ruang ya, agar dikalibrasikan dulu. Nah, terus kita masukkan gelas tembaga ke dalam kotakan termos, masukkan juga beban logam yang ke dalam gelas tembaga besar tersebut, dan pasangkan penutupnya. Dan posisikan termometer pada dudukan termometer. Perhatikan juga pergerakan termometer yang tidak lagi ada perubahan suhu atau sudah mencapai suhu termal. Dan kita ulangi juga percobaan dengan dua jenis beban, yaitu logam dan aluminium. Dan ini data yang kita dapatkan hasil analisis datanya, di mana ini merupakan salah satu hasil analisis data terbaik yang selama satu semester ini di DFD ya. Ini merupakan data eksperimen yang paling terbaik bagi saya dan kelompok saya, di mana hasil yang pertama itu ada kalau jenis dari tembaga itu kita dari logam itu kita dapatkan 911 dan hasil dengan literatur itu adalah 900. Jadi tingkat kesalahan kita tuh cuma 1,3% gitu. Lumayan kecil ya. Atau emang sangat kecil ya. Hanya 1,31%. Dan juga ini ada tembaga di mana sesuai literatur itu adalah 386. Sedangkan kita yang dapatkan itu adalah 382. Jadi tingkat kesalahan itu cuma 0,84%. Itu lumayan sangat kecil juga dan sangat dibanggakan juga oleh kelompok kita ya. Karena emang sangat kecil juga dan mendekati literatur. Dan juga ada kalau jenis air kita dapatkan itu adalah 4152 4152 joule per kilogram joule per kilogram Celcius. Sedangkan yang di literatur itu adalah 4200. Di mana juga tingkat kesalahan itu cuma 1,12% gitu. Jadi ini yang paling terbaik juga dan kesan pertama yang lumayan baiklah di EFD sebatas satu, di mana tingkat kesalahan kita tuh nggak mencapai 2% gitu, tapi hanya di bawah 1,5%. Itu adalah data terbaik yang kita miliki. Dan kesimpulannya itu adalah dalam menentukan nilai jenis dari setiap bahan uji, meskipun hasil kajian tidak bulat sempurna seperti hasil jenis yang sudah ditetapkan, hasil dari partikum ini pun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ya mungkin faktor pertamanya adalah ketidakakuratan data ketika mengubah data, serta saat memposisikan termometer yang selalu tidak mengenai permukaan panci, tapi malah di kena gitu. Saat mengamati perubahan suhu juga jangan terlalu sebentar dan terlalu lama dibiarkan atau saat penimbangan masalah objek yang diperlukan. Jadi buat eksperimen kali ini tuh adalah eksperimen yang paling terbaik ya, dan kita terima kasih juga ke Bapak Rizky karena sudah membebaskan kita dalam eksperimen kali ini, karena kita tuh malah disuruh nyari langkah-langkahnya sendiri gitu. Jadi karena memang kita dapatnya sendiri langkah-langkahnya, kita pahami konsepnya sendiri, sehingga kita itu jadi mendorong diri kita tuh buat jadi lebih baik gitu di eksperimen kali ini. Dan dibuktikan juga dengan hasil eksperimen kita, di mana kita hanya mendapatkan kesalahan 1% saja. Itu merupakan hal yang paling cukup membanggakan bagi diri kita sendiri dan kelompok kita. Dan sekian presentasi Hamdi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.